Coba anak-anak Ustadz ikuti Ustadz semuanya ya. 1, 2, 3, 4. Semuanya 1, 2, 3, 4. Tangan dilipat. Mulut dikunci rapat-rapat. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Tangan dilipat. Mulut dikunci rapat-rapat. Setuju? Yang bicara nanti Ustadz Smackdown. Tengok nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SDN 03 Pangkalan Kerinci beserta wakil, yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para majelis guru yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat. Di antara nikmat-nikmat Allah yang pagi ini bisa kita merasakannya bersama, baik itu gurunya ataupun anak-anak ustadz sekalian, termasuk ustadz. Ini nikmat kita rasakan hari ini langsung Allah berikan. Apa itu? Yang pertama, nikmat sehat. Ustadz yakin anak-anak ustadz tidak akan datang hari ini kalau tidak sehat. Ada yang gila di sini? Tidak kan? Tidak Karena sehatlah kita bisa hadir. Mungkin ada kawan-kawan kita dari semalam sudah diumumkan sama gurunya, besok kita memperingati hari 1 Muharram, hari kebesaran umat Islam. Ternyata paginya mencret. Tidak bisa dah. Maka kita yang Allah berikan kesehatan, syukuri. Bukan syukuran. Syukuran bukan makan-makan. Ya, bersyukur kepada Allah. Kalau Ustaz dulu diajarkan itu gimana cara bersyukur biar terngiang-ngiang di kepala itu. Sampai sekarang masih ingat nyanyi-nyanyi itu, Bu. Karena enak ini mesti dibuat penyanyi, kalau tak meribut dia. Ya, apa nyanyinya Ustaz? Alhamdulillah wa syukru lillah. Nah gitu nyanyinya dulu tuh. Ustadz ini penyanyi dulu, cuman udah pensiun. Nah, pensiun tuh berhenti jadi penyanyi. Ya, oke. Nggak apa-apa. Bagus kalau ada anak-anak rajin bertanya, Bu, sebisa mungkin jawab. Jangan pula nanti anak bertanya, ini apa, Bu? Tahu saya tanya, dia punya klien. Nah, tak boleh. Ya, baik. Maka yang kedua, nikmat yang Allah berikan hari ini adalah nikmat kesempatan. Dan yang ketiga, yang paling tinggi nikmat yang Allah berikan hari ini kepada kita adalah Allah masih berikan nikmat iman dan nikmat agama Islam. Itu mesti anak-anak Ustaz syukuri itu. Pertahankan agama kalian sampai kalian mati.
pertahankan iman kalian sampai kalian mati. Kenapa? Karena ke depan nanti akan banyak godaan-godaan, akan banyak terpaan-terpaan. Kalau iman kalian kurang, Islam kalian tidak mantap, maka cepat atau lambat kalian akan terpengaruh. Bisa saja berubah agama kalian nanti kalau tidak dijaga. Maka iman dan Islam itu anak-anak Ustadz sama ibarat badan dengan kepala. Yang satu dengan yang lainnya saling menghubungkan. Maka kalau orang Islam tapi tak beriman, itu sama dengan badan tapi tak ada kepala. Orang kalau ada kaki, ada tangan, lengkap ke bawah, ya, tapi tak ada kepala, kira-kira berani tidak kita melihatnya? Ini anak-anak Ustaz nih, subuh-subuh, ya, pergi ke masjid, tiba-tiba ada orang lewat, kakinya ada, tangannya ada, dari sini ke bawah aja, yang atas gak ada, kira-kira cemana? Hah? Takut? Sama, Ustaz juga takut. Ya, itulah kira-kira perumpamaan orang yang Islam tapi tak beriman. Ya, maka jaga itu baik, Terus apa lagi Ustaz? Kata Allah dalam Al-Quran, kita ini diciptakan Allah sempurna. Tidak ada makhluk yang diciptakan Allah sebaik dan sehebat manusia. Hebat kita ini. Makanya kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ustaz ulangi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalian tinggal baca wimnya aja, wim, udahlah tuh. Ya. Oke. Allah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Mata kita nih hebat. Kenapa hebat? Karena mata yang Allah berikan kepada kita berbeda dengan mata makhluk yang lain. Hebatnya mata yang Allah berikan kepada kita hari ini, mata kita bisa membedakan mana ayah kita, mana ayah kawan kita. Coba kalau mata kita tidak bisa lagi bedakan mana ayah kita, mana mak kita, mana mak kawan, bertukar mak kalian, ya kan? Jadi mak tiri pula katanya. Masya Allah. Ini ciri-ciri anak yang cerdas, ya Bu ya, anak yang cerdas. Itulah hebatnya anak-anak SD 03 nih Pak. Serius, saya ceramah di tempat lain Bu, nggak ada yang berani kayak gini. Ini jadi mati juga ya. Dan di sini hebatnya Bu, saya ceramah di tempat lain itu yang non Muslim itu diundang, di sini enggak. Maka kadang saya kalau ceramah di depan non Muslim itu agak gondok juga. Iya, kalian sekedar nasihat bagi Ustadz untuk kalian ya. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Mata kita bagus, tangan kita bagus, ya. Nah, maka anak-anak Ustadz yang kulitnya putih jangan mengejek yang hitam, yang tinggi jangan mengejek yang pendek. Ya, tidak boleh saling mengejek. Nah, ini kadang tidak banyak Ustaz tengok mentang-mentang kawannya hitam, kau ku tengok wajahmu kayak pantat kuali, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu penghinaan. Ya.
Tidak boleh menghinakan. Kenapa? Karena sesungguhnya semua manusia itu sama di mata Allah. Tidak ada bedanya. Yang membedakan itu siapa? Mulut kita. Ya, mulut sendiri. Ya. Dan maka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita sama-sama bersolawat. Boleh diangkat benderanya, kita solawat sama-sama. Ya, insyaallah kita solawat badar saja, solawat yang gampang. Ya. Tunggu dulu. Stop. Turunkan. Ikuti apa Ustaz? Ya. 1, angkat benderanya. Dan 2, siap-siap. Dan pas ketiga nanti baru kita sholawat sama-sama. Oke? Baik. 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Stop. Turun. Memang luar biasa naik sendiri Pak ya. Tempat lain stop kata kita masih gini-gini ya. Baik. Dah. Kenapa mesti bersolawat Ustaz? Ini kalian mesti tahu. Karena selama ini yuk solawat nak. Kalian mesti tahu apa yang kalian dapat setelah bersolawat. Nanti ketika kita sudah berkumpul di padang mahsyar, itu seluruh umat manusia akan sibuk berlari ke sana kemari mencari syafaat. Salah satu syafaat yang dibutuhkan manusia nanti adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah tujuan kita membaca salawat. Maka anak Ustaz naik Honda dalam hati baca salawat, melangkah dari rumah baca salawat. Begitu. Nanti pas mau belajar baca salawat. Insya Allah orang yang senantiasa baca salawat nanti akan bersama dengan Rasulullah di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ustaz. Nah, Ustaz ceramah tidak lama-lama. Ceramah tidak lama-lama. Kenapa? Karena Ustaz harus pulang ke Ukui. Ya, Ustaz nanti ada khutbah di Ukui. Ustaz tak perlu perkenalkan diri karena mungkin ada juga yang kenal. Ya, Ustaz tengok wajahnya nampak semua ada yang kenal dengan Ustaz. Tadi nama Ustaz sudah disampaikan, Ustaz Wandi. Nah, itu aja. Di sini ada adik saya yang sekolah, namanya Putri Aspari. Nah, di sini ada adik saya yang sekolah. Mudah-mudahan dia tak nakal. Mudah-mudahan tak nakal lah. Karena kalau mau nakal malu kita. Ya, ya, baik. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada sedikit yang mesti Ustaz sampaikan sebagai oleh-oleh, sebagai bekal untuk kalian. 1,
kalian mesti tanamkan dalam hati mulai dari sekarang sampai mati nanti, bahwasannya hari besar umat Islam bukanlah 1 Januari. Adab. Kepada siapa kita mesti takzim? Ini mulai sekarang kita tanamkan dalam hati. Kepada siapa mesti takzim? Karena konsepnya berubah. Kalau selama ini yang tak takzim, maka mulai sekarang harus takzim. Kepada siapa? Yang pertama, anak-anak ustadz harus takzim kepada orang tua. Paham? Harus patuh ke orang tua. Ada juga anak-anak kelas 6 nih, apalagi sekarang sibuk main HP. Ya, minta tolong ibunya, nak tolong ibu dulu ini, tunggu dulu. Pinipin sedang enak, betul mak? Tunggu dulu mak, ini, tidak boleh. Ya, maka takzim ke orang tuh. Bayangkan betapa besarnya jasa orang tua kalian. Yang kedua, takzim kepada guru. Nih, guru-guru kalian ini mesti kalian sopan, mesti kalian hormati. Ya. Oh, begitu ya Ustadz. Jadi sama guru ini mesti takzim, hormat. Iya. Besok nampak kepala sekolah lewat, pada kepala sekolah hormat, gerak, tidak begitu. Itu salah. Ya. Nah, ada juga sebagian anak-anak yang salah, Bu. Kata Ustaz tuh hormat, begitu nampak gurunya langsung dia hormat, gerak. Nah, itu salah itu. Artinya apa? Hormat, kata Ustaz tuh jaga adab kalian ke guru. Kalau guru tuh bilang jangan meribut, maka mulut tak boleh bicara. Kalau guru tuh bilang nak duduk, maka kita duduk. Kalau guru tuh bilang nak rajin belajar, maka di rumah mesti belajar. Setuju? Setuju. Tuh, takzim ke guru. Yang ketiga, kita juga mesti takzim kepada ilmu yang kita miliki. Ilmu itu adalah yang saat ini Ananda tuntut. Ya. Ilmu. Kalau ada anak-anak ustadz yang di SDN 03 ini yang juara 1, juara 2, juara 3, bahkan juara umum, jangan jangan ngejek kawan. Mesti kalian tuh takzim ke ilmu. Semakin tinggi ilmu, maka semakin hati merendah. Tawadhu. Nah, yang kedua, mulai dari sekarang ikrarkan dalam hati kalian, walaupun anak-anak ustadz yang kelas 1 belum diwajibkan sholat, masih anak-anak kali ini ya. Yang kelas 4, kelas 5, kelas 6, jaga sholat kalian. Jaga sholat kalian. Ya. Kenapa? Karena sholat itu penting. Kalau sekarang kalian sholat, nanti sampai kakek nenek pun kalian akan terbiasa melaksanakan sholat. Jadi yang pertama tadi apa? Hormat ke guru, hormat ke orang tua, hormat ke ilmu yang kita punya. Kemudian baru kita masuk kepada ibadah. Jaga sholat, banyak baca Quran. Karena itu lagi, ya, kayak adik kita tadi, itu kan luar biasa, ya, luar biasa dia baca Quran. Setahu saya dulu ada juga satu orang, kayaknya udah tamat ya, udah ya. Nah, saya selalu tuh mengikuti perkembangan SD 03 nih Pak, luar biasa, banyak prestasi. Berarti kalau anak tuh berprestasi, berarti bukan anak tuh yang pintar, tetapi ibu dan bapak gurunya lah yang hebat. Itu sebenarnya. Ya, makanya guru ini adalah pahlawan tanpa jah. Kalian jaga adab ke guru.
Nah, pegang. Kadang nak jumpa guru tuh disalam nak. Tengok gurunya, tengok Tengok bapaknya. salam. Jangan sampai jumpa guru di pasar segala macam tidak disalami. Ustaz, guru kalian siapa namanya ingat? Saya dulu di TK ini nama guru saya. Dulu di SD kelas 1 ini guru saya. Dulu kelas 2 ini guru saya. Ustaz sampai sekarang masih ingat nama-nama guru Ustaz. Karena salah satu ciri murid yang kurang ajar adalah dia yang lupa nama gurunya. Maka ingat nama guru kalian masing-masing dari sekarang. Sampai sekarang masih ingat Bu. Saya masih ingat nama guru saya mulai dari saya sekolah dulu. Kenapa? Itu salah satu takzim kita. Saya jumpa dimanapun dengan guru itu selalu salam. Jumpa di pasar saya salami. Pokoknya asal jumpa. Makanya salah satu keberkahan ilmu itu adalah tergantung hormat atau tidaknya kita ke guru. Baik, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jaga salat. Kenapa? Karena ancaman bagi orang yang meninggalkan salat, ini Ustaz sampaikan, Nabi lewat di kuburan. Tahu kubur? Udah pernah ke kubur? Masih hidup? Udah pernah? Udah. Ini ceritanya orang yang meninggalkan sholat. Nabi lewat di kubur, lalu Nabi berhenti. Seketika sahabat bertanya, kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Ini jenazah sedang dililit ular besar. Ular besar. Kira-kira kalau kita gambarkan ularnya sebesar tiang inilah, lebih besar dari tiang ini lagi. Melilit jenazah itu. Ditanya oleh sahabat, apa dosanya ya Rasulullah? Ini orang semasa hidupnya sering meninggalkan sholat. Maka anak-anak Ustaz, jaga sholat. InsyaAllah kalau sholat kalian baik, maka pelajaran yang kalian pelajari akan cepat masuk. Ditransfernya Allah yang bantu kalian. Tapi kalau sholat malas, maka pelajaran itu apa yang diajarkan kadang dapat, kadang tak dapat. Dah, sholat jangan tinggal, ya, jangan Yang kedua, banyak baca Quran. Ini lebih banyak kadang nengok HP, ya, banyak nengok Jangan. Kalian nih mesti tanamkan. Ini anak-anak Ustaz pasti ada cita-cita kan? Ya, yang cita-cita jadi dokter siapa? Yang cita-cita jadi guru siapa? Banyak juga. Ini yang nunjuk tadi nunjuk lagi banyak lagi cita-cita kalian nih. Itu satu lah. Ini tentara. Cukup nggak tingginya? Tunggu dulu, satu-satu. Pertanyaan dari Ustaz. Yang mau jadi guru siapa? Yang mau jadi Ustaz? Banyak juga, Masya Allah. Mudah-mudahan kalian semua jadi Ustaz-Ustazah. Ya, yang mau jadi tentara tadi ada ya? Mau jadi polisi siapa? Yang mau jadi pengangguran? Oh, nggak ada? Ada ya? Baik. Nah, anak Ustaz yang dimuliakan Allah, kalau memang kalian punya cita-cita, Ustaz ajarkan cara menggapai cita-cita itu. 1, 2, 3, 4, tangan dilipat, mulut dikunci rapat-rapat. Nah, anak-anak Ustaz tadi kan punya cita-cita, betul? Ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi ustadz. Gampang cara menggapai cita-cita itu. Gimana caranya Ustadz? 1, kalian jaga solat kalian. Percaya Allah akan bantu kalian menggapai cita-cita kalian itu. Karena tak pernah Ustadz lihat orang yang rajin sholat hidupnya itu sengsara, tidak ada.
Maka kalau kalian ingin berhasil, jaga solat kalian. Tadi kan sudah takzim, itu penting. Yang kedua jaga solat, yang ketiga banyak baca Quran. Di Jepang, nah ini di Jepang nih Bu. Pernah ke Jepang? Hah? Belum? Ustaz juga belum? Nah, di Jepang ada satu anak, seorang perempuan, aslinya Solo Selatan, Sumatera Barat, kampung saya Bu, asli. Dia lebih fasih bahasa Jepang daripada orang Jepang itu. Hebat enggak tuh? Lebih hebat dia, artinya dalam mengucapkan kosakata itu lebih fasih anak tadi daripada orang yang lahir di Jepang. Ternyata diteliti oleh profesor, satu amalan anak itu. Kenapa dia bisa fasih dan lancar bahasa Jepang? Satu aja amalannya. Apa itu? Bukan. Ternyata anak ini tadi rajin membaca Quran. Rajin baca Quran. Sampai-sampai profesor yang hari itu Kristen masuk Islam. Begitu hebatnya. Maka anak-anak Ustaz, saling dia bergantungan. Kalau sudah sholat, jangan lupa baca Quran. Maka isi hari kalian itu, sholat jangan tinggal, usahakan baca Quran. Kalaupun tak hafal, taklah. Tapi bagusnya dihafal. Ya, sini ada yang hafal sekian juz. Hah? 30 aja Pak Ustaz. Oh, saya kira tadi 30 juz. Nah, masuk kalau ada yang 30 juz biar masuk ke MTQ ya, Bu. Satu juz ada ya? Masya Allah. Baik, nanti saya tes. Ustaz ada juga hafalan, tapi tak banyak, jadilah daripada tidak sama sekali. Ya. Salat, baca Quran. Dah. Terakhir. Anak-anak Ustaz yang perempuan, ini perempuan khusus, perempuan, jaga, nih. Terakhir dari Ustaz. Yang perempuan, yang merasa perempuan, ya, tolong dengarkan. Berarti kalau dia tidak mendengar nanti berarti dia laki-laki. Ya, yang laki-laki tolong diam. Nanti untuk kalian ada juga. Tenang. Asal tenang, nanti Ustaz bagi. Ini untuk perempuan dulu. Perempuan. Ini pesan yang paling penting. Salah satu aturan dalam Islam kepada perempuan adalah wajibnya menutup aurat. Dah, ini Ustaz sampaikan sama kalian karena banyak sekarang perempuan-perempuan tuh yang pakaiannya tak tentu arah. Maka Ustaz harapkan anak SDN 03 khusus yang perempuan selamat dia di dunia ini karena menjaga auratnya. Amin ya rabbal. Baik, dah. Ini kata Nabi. Perempuan yang akan disiksa di neraka digantung dengan rambutnya sendiri sampai mendidih isi kepalanya seperti air direbus. Pernah ngerebus air? Nampak? Seperti air mendidih yang direbus adalah perempuan yang melihatkan rambutnya kepada laki-laki yang tidak muhrimnya. Maka mulai dari sekarang anak-anak Ustaz belajar nutup pakai jilbab. Ini kan udah cantik-cantik semua nih ya, bagus pakai jilbab. Perempuan tuh mulia karena pandai menjaga auratnya. Ya, pakai jilbab yang dalam. Yang kedua, satu langkah anak perempuan keluar rumah tidak menutup aurat, dilihat rambutnya oleh satu orang laki-laki yang tidak muhrimnya, maka sama dia dengan mengantarkan ayah dan ibunya 2 langkah menuju neraka. Sayang sama orang tua?
sayang sama ayah ibunya? Mulai dari sekarang keluar rumah pakai jil. Yang laki-laki tak usah jawab. Laki-laki tak boleh pakai jilbab. Ya, kebalik nanti. Jaga tuh baik-baik ya. Pakai jil. Karena kalau sudah sholat, sudah rajin baca Quran, tak nutup aurat, maka juga berdoa. Maka dia mesti dijaga ini. Sholat jaga, baca Quran, kemudian nutup aurat. Dah, laki lagi. Yang perempuan diam. Kita ni mesti beradab. Ini laki-laki banyak usah lihat. Kalian jangan kencing sembarangan. Ini mesti saya sampaikan karena saya pernah meruqyah orang, Pak, habis kencing di pohon getah langsung kesurupan. Serius, lillahi ta'ala. Ini terjadi. Kenapa? Kita ini mesti beradab bukan kepada kawan-kawan saja, tidak, kepada binatang mesti beradab. Ini kadang nampak wow lewat dilempar pakai batu, jangan. Nampak tanaman dipatahkan, tidak boleh. Jaga adab kita. Ya. Yang laki-laki jangan kencing sembarangan. Ini kadang lah nampak lubang semut tu ditembak. Tak tahu semut lagi rapat, kan? Jaga itu. Karena Ustadz pernah meruqyah orang jam 2:30 subuh. Jam 2:30 subuh, real kenyataan ini diukui. Terjadi betul-betul. Masuklah jin itu ke badan dia. Jam 2:30 subuh Ustadz dibangunkan. Kemudian Ustadz lihat sampai di sana, keluar dari badan dia itu suara dari mulutnya itu apa? Ada suara wow, ada suara serigala, ada suara macam-macam suara keluar. Suara hewan. Iya, suara hewan keluar. Kodok. Setelah Ustadz tanya sama jin itu dialog, nanti kalian kalau jadi peruqyah bisa bicara dengan jin, tapi tak nampak dia, bicara aja. Saya tanya, apa salah dia nih? Kenapa kau masuk ke tubuh dia? Jawabannya apa? Ini orang tak punya adab. Kami sedang rapat di pohon getah, di bantainya kencing di situ. Akhirnya kami tak terima. Masuklah dia ke tubuh orang tadi, Pak. Ini gara-gara apa nih? Kencing sembarang. Itu adab itu. Ya, jaga baik-baik itu. Karena orang yang sholat itu pasti dijaga betul adabnya, akhlaknya itu lancar. Ya, maka tak ada gunanya anak-anak Ustadz juara 1, juara umum tapi akhlaknya 0, maka itu tak ada gunanya. Karena yang terpenting itu akhlak, yang terpenting itu adab kita. Juara 1 pun kita kalau sama guru kita sering ngelawan, tak ada artinya. Juara umum pun kita kalau sama orang tua sering mencaci maki, tak ada artinya. Maka itu dijaga baik-baik. Udah lapar? Makan kita lagi. Mantap. Sudah lapar ya? Oh, alah. Makan kita lagi ya. Baik. Dah. Barangkali itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Karena sudah ada aba-aba. Tunggu dulu nak. Sebentar. Karena sudah ada protes dari jamaah, maka ceramah terpaksa kita hentikan. Ya. Baik. Dah. Gimana tadi apa-apanya anak soleh? Gimana tadi? Coba dulu. Tepuk anak soleh.
Iya. Nah, baik, kesimpulannya, mari melalui tahun baru Islam ini, anak-anak Ustadz, satu, jaga akhlak, jaga sopan santun ke orang tua, guru kita, ke ilmu yang kita miliki. Seterusnya apa? Jaga sholat kita, banyak baca Quran, kemudian jaga adab kita kepada kawan, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Intinya apa? Mari sama-sama kita perbaiki diri pada bulan Muharram ini. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz mau tanya, siapa yang hafal surah Ad-Duha? Baik, Ustaz baca, nanti disambung. Ada oleh-oleh? Ada oleh? Ada oleh-oleh? Baik, siap-siap. Walal akhiratu khairul laka minal ula. No. Maju. Dia yang maju. Kalau tak ada usah buat duit terpaksa pulang sekolah. Kayaknya ada tadi usah buat duit. Ada mic satu lagi. Oh, ini ada hadiahnya. Oh, pakai hadiah. Saya tadi lain pula aja yang mau saya kasih. Rencana saya bawa air zam-zam tapi lupa pula. Baik, enggak, ada dari saya juga ada nanti, aman. Nah, baik, dah. Coba lanjutkan ayatnya, baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terus apa lagi? Shadaqallahul azim. Jangan tengok ke kawannya, diam-diam aja ya. Simpan cepat, itu emas tuh. Dah, baik. Buku ini untuk dia juga, Pak? Satu. Hah? Satu aja. Oh, satu. Sisanya untuk anak yang siap yang. Oh, oke, siap. Taruh situ mic-nya. Udah, thank you very much. Oh, ada juga kan pantang usah pancing Pak sekolahnya. Bu, Mantap. Ada lagi nih. mic-nya. Baik. Suruh dia duduk. Berarti ada yang hafal satu juz tadi ya? Ambil mic-nya dulu. Baik. Ya. Siapa yang sudah hafal surah ini? Sebutkan nama surahnya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim. Sini, nih. Memang mantap anak SD 03 nya. Kalau pula SD IT buatnya. Ya. Pakai mic-nya nak. Surah apa tadi itu? An-Naba ayat Anin naba'il azim. Ayat 2. Ayat 3 apa? Allazi hum fihi mukhtalifun. Lanjut. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Oke, cukup. Berarti terbukti SDN 03 betul-betul hafal 1 juz. Takbir. Takbir. Dapat 5 juta rupiah. Oke. Duduk. Buku 1 ya. Berarti saya nih plus pula sekarang nih jadi tukang bawakan kuis sama penceramah. Enggak apa lah. Mau buku nggak? Tunggu 1 ini ya. Sabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Mau sama Allah nggak? Harus sabar. 1 ini ya. Udah lapar kali nak? Udah ya. Oke. Untuk kuis Ustaz serahkan ke ustazahnya nanti. Karena nampaknya sudah lapar kali anak kita ini yang 1 ini, Bu. Kasih bakwan dulu. Mau bakwan? Baik, kita cukupkan. Ustaz mohon maaf dunia akhirat dan batin. Doakan Ustaz selamat sampai ke Ukui. Saya mohon maaf nanti nampaknya saya langsung balik, Pak, karena mengejar waktu. Mohon maaf kalau ada kata yang salah yang tak terletak pada tempatnya. Ustadz Wandi mohon izin pulang ke Ukui. Mohon doakan selamat sampai ke tujuan berkat doa anak-anak Ustadz. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu, tentunya di siaran dan gelombang yang sama. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.